Okay, hello everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So, kita sekarang akan membahas tentang bab 3. Ada apa sih bab 3? Bab 3 itu kita akan membahas tentang landasan filsafat pendidikan. Kita langsung masuk ke yang A. 3 landasan utama filsafat pendidikan. Filsafat memberikan asumsi-asumsi dasar bagi setiap cabang ilmu pengetahuan. Demikian pula halnya dengan pendidikan. Ketika filsafat membahas tentang ilmu alam, maka diperoleh filsafat ilmu alam. Ketika filsafat mempertanyakan konsep dasar dari hukum, maka terciptalah filsafat hukum. Dan ketika filsafat mengkaji masalah-masalah dasar kependidikan, maka terciptalah cabang filsafat yang bernama filsafat pendidikan. Jadi, setiap bidang ilmu mempunyai landasan-landasan filsafat masing-masing. Oke, kita langsung ke yang B. Landasan ontologis pendidikan. Landasan ontologis atau sering juga disebut landasan metafisik merupakan landasan filsafat yang menunjukkan pada keberadaan atau substansi sesuatu. Misalnya, pendidikan secara ilmiah ditujukan untuk mensistemasikan konsep-konsep dan praktik pendidik yang telah dikaji secara metodologis menjadi suatu bentuk pengetahuan tersendiri yang disebut ilmu pendidikan. Pengetahuan ilmiah mengenai pendidikan pada hakikatnya dilandasi oleh sesuatu pemikiran filsafati mengenai manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Pandangan tentang alam semesta, tempat manusia hidup bersama, dan pandangan tentang Tuhan sebagai pencipta manusia dan alam semesta. Lalu, dengan kemunculan ilmu-ilmu empiris, banyak sekali orang meyakini bahwa metafisika telah ketinggalan zaman. Temuan ilmu-ilmu empiris tanpa lebih dipercaya, sebab temuannya dapat diukur, sedangkan pemikiran metafisik tampaknya tidak dapat diverifikasi dan tidak bersifat aplikatif. Gutek mengatakan bahwa metafisika berkaitan dengan perumusan teori dan praktik pendidikan dalam berbagai hal. Subjek pengalaman dan keterampilan yang termuat di dalam kurikulum merefleksikan konsep tentang kenyataan yang diyakini oleh suatu masyarakat yang menjadi pendukung keberadaan sebuah sekolah. Oke, sekarang kita masuk ke yang C, landasan epistemologis pendidikan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang disebut juga teori mengetahui dan pengetahuan. Epistemologi sangat penting bagi para pendidik. Epistemologi membahas konsep dasar dan sangat umum dari proses mengetahui, sehingga erat kaitannya dengan metode pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, seseorang yang berjalan idealisme berpegang pada keyakinan bahwa proses mengetahui atau proses kognitif sesungguhnya adalah proses memanggil kembali ide-ide yang telah ada dan bersifat latin dalam pikiran manusia. Metode pembelajaran yang tepat adalah dialog Sokrates. Dengan metode ini, guru berusaha menstimulasi atau membawa ide-ide latin ke dalam kesadaran subjek didik dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada munculnya ide-ide tersebut dalam dialog. Dalam kaitannya dengan pendidikan, Kneller mengatakan bahwa dipandang dari sudut pandang guru, satu hal yang sangat jelas dan penting dalam kajian epistemologi adalah adanya jenis-jenis pengetahuan yang berbeda. Jenis-jenis pengetahuan tersebut adalah pengetahuan wahyu, pengetahuan intuitif atau intuisi, pengetahuan rasional, pengetahuan empiris, dan pengetahuan otoritatif. Pengetahuan wahyu adalah pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia atas kekuasaannya. Lalu ada pengetahuan intuitif atau pengetahuan intuisi, yaitu pengetahuan yang bersifat pribadi. Seseorang menemukan pengetahuan tentang dari dalam dirinya sendiri berupa insight. Intuisi atau insight adalah pengetahuan yang tiba-tiba muncul dalam kesadaran berupa ide atau kumpulan yang dihasilkan dari proses panjang bekerjanya pikiran bawah sadar. Lalu ada pengetahuan rasional, diperoleh dengan cara bekerjanya akal tanpa dibarengi dengan observasi terhadap kenyataan aktual. Lalu ada pengetahuan empiris, jenis pengetahuan yang sesuai dengan bukti-bukti indrawi, dengan penglihatan,
pendengaran, penciuman, perasaan, dan pengecapan manusia membentuk pengetahuan mengenai dunia di sekitar kita. Maka dari itu, pengetahuan empiris terdiri dari ide-ide yang dibentuk dalam kesesuaiannya dengan fakta yang diamati atau diamati dengan indera. Lalu ada pengetahuan otoritatif, yaitu pengetahuan yang diakui kebenarannya berdasarkan jaminan otoritas orang yang menguasai bidangnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang D, landasan aksiologis pendidikan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas teori-teori nilai dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan atau perilaku yang baik. Bagian dari aksiologi adalah etika dan estetika, ketika menunjukkan pada kajian filsafati tentang nilai-nilai moral dan perilaku manusia. Estetika berkaitan dengan kajian nilai-nilai keindahan dan seni. Metafisika membahas tentang hakikat kenyataan terdalam, sedangkan aksiologi menunjuk pada preskripsi, perilaku moral, dan keindahan. Para pendidik selalu memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembentukan nilai-nilai dalam diri pada subjek didik dan mendorong ke arah perilaku yang bernilai. Lalu, secara tidak langsung, landasan aksiologis pendidikan tercermin di dalam perumusan tujuan pendidikan. Tatkala orang merancang pendidikan, maka ia harus memulainya dengan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Tokoh pendidikan Belanda, M.J. Langeveld, mengemukakan tujuan pendidikan yang universal diharapkan berlaku dimanapun dan kapanpun. Tujuan umum pendidikan adalah untuk mencapai kedewasaan dalam arti susila. Pendapat Langeveld sejalan dengan pendapat Imam Bernadette yang mengatakan bahwa pendidikan sebagai suatu sistem bertujuan untuk membentuk kedewasaan dalam arti susila. Nah, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa landasan aksiologis ilmu pendidikan adalah konsep nilai yang diyakini yang dijadikan landasan atau dasar dalam teori dan praktik pendidikan. Nah, sekarang kita ke yang E, yang terakhir di dalam bab 3, yakni rangkuman. Dari uraian yang sudah saya sampaikan, pendidikan secara teoritik maupun praktik dilandasi oleh 3 hal. 3 landasan filsafati, yakni landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Landasan ontologis memberikan dasar bagi pendidikan mengenai pemikiran tentang yang ada, yaitu pemikiran tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta. Corak pendidikan yang akan dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh pandangan tentang yang ada tersebut. Landasan epistemologis memberikan dasar filsafati bagi teori dan praktik pendidikan dalam hal metode memperoleh pengetahuan. Oleh karena pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan, maka pandangan tentang sumber-sumber pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan berpengaruh pula terhadap kurikulum dan metode pengajaran. Landasan aksiologis memberikan dasar filsafati dalam hal nilai-nilai yang melandasi teori pendidikan dan menjadi acuan dalam praktik pendidikan. Di antaranya nilai-nilai yang diyakini tersebut tercermin dalam perumusan tujuan pendidikan. Hanya itu di bab 3. Terima kasih. Sampai jumpa di bab 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.